Anda kembali bersama kami di Forum Peristian. Saya ke Bang Haris Azhar dulu. Dari banyak agenda yang diperjuangkan dulu, menurut Anda, ini saya sih sudah bisa menebak dengan jalan yang dipilih Bang Haris Azhar nih. Menurut Anda apa yang saat ini masih perlu untuk kita perjuangkan, masih jauh dari apa yang bayangkan waktu diperjuangkan 98, dan apa yang sudah tercapai? Ya mungkin kalau yang poin ini mungkin agak mulai berbeda nih sama Mas Sington, sama Pak Jo. Menurut saya indikatornya kalau aktivisme mahasiswa yang diperjuangkan pada 24 tahun lalu itu ada 6 agenda reformasi itu kan. Membubarkan dui fungsi ABRI, lalu otonomi daerah itu desentralisasi pemerintahan, lalu hapus KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme, amandemen konstitusi kalau nggak salah ya. Ya, betul. Nah, dan ada beberapa lagi. Menurut saya yang jalan ya cuma amandemen konstitusi. Yang jalan? Iya. Saya membaginya pada sejumlah bentuk ya. Kalau bentuk di atas kertas dan muncul regulasi atau paket kebijakan atau hukum itu ada. Tetapi dalam prakteknya dia semakin meresahkan hari-hari ini. Dui fungsi ABRI di atas kertas itu sudah dibubarkan, bahkan ada 3 konsep yang disusun oleh SBY ketika SBY jadi kepala staf teritorial, reposisi, reaktualisasi dan redefinisi TNI kalau nggak salah. Ada TAP MPR dan macam-macam. Di atas kertas jadi. Tetapi pelaksanaannya kembali kepada sentuhan masing-masing presiden. Indikatornya? Indikatornya jadi gini, zaman Gus Dur, zaman Mega, zaman SBY, dan juga kemudian zaman Jokowi, pola bagaimana mengawal penataan ulang militer dan polisi itu ada dimensi politisnya, ada juga menjadi bagian dari praktek-praktek hal-hal diskriminasi, KKN juga dan lain-lain. Nah, jadi menurut saya masih belum membahagiakan. Aspek politiknya misalnya konkretnya gimana? Misalnya begini nih, penataan ulang militer dan polisi itu ada TAP MPR-nya, ya kan, pada tahun 2000 kalau nggak salah. Itu misalnya harus ada peradilan militernya nggak ada sampai sekarang. Cara untuk mengadili militer di sipil, di pengadilan sipil sampai sekarang nggak ada. Padahal itu amandemen undang-undang hasil dari reformasi. Itu nggak ada, misalnya gitu. Bisnis militer, itu waktu itu ada sampai timnya di zaman SBY, tetapi hanya penataan bisnis militer yang formal. Padahal waktu itu Kontras, ICW dan banyak pengamat mengatakan bisnis militer itu ada berbagai hal. Ada yang formal, ada yang personal, dan juga ada yang bukan formal tapi bukan personal tapi ada kejadian misalnya. Nah itu nggak bisa disentuh. Sampai saat ini ya? Sampai saat itu. Terus sekarang dulu kita punya problem dengan kekerasan militer, ABRI. Saya ingat nih, Ray pernah ngomong, polisi itu harus direformasi lagi. Reformasi polisi juga tetap penting, bukan sekedar dipecah dari TNI. Dipisah gitu ya? Kata Ray dulu, saya kutip nih omongannya Ray, waktu itu kita acara di Menteng. Polisi itu dia buah perjuangan mahasiswa 98. Tapi kenapa polisi justru sekarang melakukan represi terhadap mahasiswa? Nah, artinya konkretnya di saat gampangnya bahasanya gini, indikatornya di Komnas HAM laporan kekerasan oleh polisi tinggi. Jadi TNI-nya sekarang dapat perhatian positif dari masyarakat, tapi polisinya malah jadi musuhnya masyarakat sekarang. Nah itu soal lain. Soal sentralisasi Ray lah yang paham nih soal pemilu, otonomi daerah dan lain-lain. Tapi misalnya lagi soal apalagi KKN. Nah ini pasti Mas Sington berantem sama saya nih. Buah karya dari reformasi muncul KPK. Tapi KPK menurut saya hari ini, dan saya pikir ini juga dapat persetujuan dari opini populer publik gitu ya. Ada datanya maksud Anda? Artinya justru sekarang KPK diamputasi kewenangan-kewenangannya. Melalui revisi undang-undang KPK 2 tahun lalu itu. Nah singkatnya menurut saya agenda korupsi atau KKN justru sekarang merajalela. Secara institusional dan produk hukum dia dilemahkan. Dan dalam prakteknya dia
merajalela hari ini. Oke. Meskipun KKN ini tidak seperti zaman Orde Baru. Karena ada kemajuan teknologi, ada kemajuan teknologi hukum yang bisa digunakan oleh orang-orang yang ber-KKN tersebut. Oke. Nah, jadi menurut saya kalau berdebat soal bentuknya memang sudah nggak seperti Orde Baru. Oke. Tetapi sejumlah agenda reformasi tersebut, 6 agenda reformasi tersebut, menurut saya makin hari makin terancam kita balik ke titik nol. Oke. Sejumlah agenda yang Anda sebutkan tadi. Kalau bagi seorang Mas Hinton yang saat ini juga ada di Senayan, jadi bagian yang mengawasi langsung pemerintah. Ya, Umpama tantangan terbesar ini ya satu diantaranya adalah bagaimana pengelolaan negara itu sebesar-besarnya buat kemakmuran rakyat. Indikatornya? Ya contoh umpama ya seperti yang rame-rame belakangan lah contoh ya. Banyak sekali yang rame-rame belakangan. Ini salah satu case saja gitu. Oke, satu kasus misalnya? Minyak goreng. Minyak goreng. Kita produsen ya CPO terbesar di dunia. Tapi berbulan-bulan negara nggak bisa ngapa-ngapain untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat tentang minyak goreng tadi. Itu kan problem. Ya. Nah artinya bahwa ya pengelolaan kekayaan negara itu belum sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah ini salah satu tantangan sebenarnya. Karena pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 iya, karena itu mandat konstitusi kita hal lain? gitu. Nah hal lain tadi ya satu diantaranya persoalan umpama kolusi korupsi gitu ya itu memang masih ya menjadi tetap menjadi satu tadi agenda. Tadi disebut gitu Bang Haris Azhar ada pelemahan secara berdasarkan peraturan perundangan yang justru ada melalui revisi undang-undang KPK misalnya. Iya, ini persoalan cara pandang aja sebenarnya. Kalau saya berpandangan begini, instrumen penegakan hukum itu dalam pemberantasan korupsi itu kan tidak hanya ada di KPK. Dan kita lihat sekarang kejaksaan mampu ya cukup confidence ketika menanganin kasus-kasus korupsi besar seperti Jiwasraya, Asabri, bahkan kemarin minyak goreng dan lain-lain. Nah, di kepolisian. Nah, ini memang harus diawasi terus, didorong gitu ya. Artinya apa? Penegakan hukum itu tidak boleh hanya one man show satu institusi aja. Meskipun umpama KPK itu adalah mandat dari lembaga yang hasil dari proses reformasi tadi. Nah, hal lainnya adalah tantangan tentang kebinekaan itu. Oke, hingga saat ini menurut Anda kita masih terus-menerus soal itu ya? Iya, ini kan harus bisa di-manage baik, kemajemukan dalam masyarakat tadi. Setiap pemilu gaduh lagi gitu ya? Iya, makanya ini kan harus bisa diselesaikan gitu ya. Persoalan jangan balik kepada persoalan-persoalan sektarian, primordial gitu ya. Nah, ini menurut saya tantangan. Kemudian tantangan berikutnya adalah liberalisasi tadi. Ya, liberalisasi pasar, penguasaan sumber daya alam ya. Nah, ini kan harus bisa di-manage betul dalam konteks kepentingan bangsa tadi. Nah, tantangan reformasi itu menurut saya itu yang ke depan. Nah, terus kemudian ya kesadaran di level politik. Elit politik itu harus punya pemahaman bahwa salah satu esensi. Ini elit politik yang Bang Mas Hinton masuk siapa? Iya, esensi dari reformasi itu adalah membatasi masa jabatan atau periode presiden. Ya. Nah, itu esensinya. Nah, ini udah jelas-jelas kok masih ada manupor pengen 3 periode. Itu bertentangan dengan semangat reformasi itu gitu loh. Nah, kemudian ya demokrasi ya harus didorong dengan demokratisasi tadi itu, perilaku demokratis dalam pengelolaan negara. Nggak boleh semena-mena. Demokrasi itu kan sudah menjadi pilihan, jalan ya, jalan untuk mengelola bangsa ini. Nah, demokrasi itu kan siapa yang kita yakinin bahwa itu adalah cara untuk bisa siapapun berperan di sana dalam konteks kemajuan sebuah bangsa. Nah, nggak boleh itu demokrasi itu dikelola dengan cara hierarki ala militer gitu setelah ya. 24 Ini kan tahun organisasi reformasi, sipil. sudah sesuaikah yang tadi seperti Bang Mas Hinton katakan? Ya ada beberapa lah kemajuan dalam
era sekarang, produk dari reformasi itu, termasuk umpama ya kebebasan pers, ya, kebebasan berserikat, berorganisasi itu Menyatakan ada. pendapat. Menyatakan pendapat meskipun ya masih memilah-milah nih. Mana yang ini dianggap mengganggu ininya, mengganggu ketertiban umum ya maksudnya. dituduh kemudian pencemaran nama baik, contoh terhadap Bung Haris umpamanya. Nah ini kan nggak boleh dalam proses memilah karena subjektivitas, ya harus dilihat objektif. Iya betul, dong. itu salah satu poin yang nanti kita bicarakan secara mendalam tuh soal kebebasan menyatakan pendapat. Saya ke Bang Fajrul. Bang Fajrul, kalau menurut Anda tadi sih sudah disebutkan ya, pembatasan masa jabatan sudah kita jalankan. Menurut Anda hal apa lagi yang masih harus kita bersama-sama bekerja keras gitu untuk mewujudkan apa yang diagendakan pada saat reformasi 98? Pada intinya sebenarnya saya mengagumi apa yang disampaikan oleh teman-teman ini, baik oleh Haris Azhar, kemudian Ray Rangkuti, kemudian juga Masinton. Ketiganya kita semua sebenarnya setia kepada demokrasi. Ya. Nah tadi memang diajukan sejumlah parameter, kemudian ditanya juga sejumlah indikator, ada memang titik-titik tertentu di mana kemajuannya sangat bagus dan kemudian ada beberapa yang tadi sudah diberikan catatan oleh masing-masing. Jadi menurut saya yang terpenting dalam kondisi terakhir ini misalnya saya melihat sistem demokrasi pertama itu adalah regulasi demokrasi, yaitu aturan-aturan yang makin demokratis. Dan saya melihat bahwa aturan-aturan yang makin demokratis itu dimulai dari sejak amandemen Undang-Undang Dasar 1945, di mana yang paling kita utamakan pada waktu itu adalah pembatasan masa jabatan presiden 2 kali itu. Itu yang paling utama dan itu adalah masterpiece gerakan mahasiswa dan Haris Azhar, Ray Rangkuti, ataupun juga Masinton, dan saya dan semua eksponen reformasi 98 pasti bersepakat pada upaya mempertahankan masa jabatan presiden 2 periode dan dipilih secara langsung. Itu udah 2 periode harga mati lah buat kami seperti itu. Dan itu udah kesepakatan yang sudah tidak bisa diganggu gugat lagi. Kemudian memang ada beberapa yang masih menjadi ada beberapa kemajuannya sangat terlambat. Terutama ada beberapa di bidang regulasi yang lain, tapi saya bersyukur itu tentang kekerasan seksual itu PKS undang-undang PKS sudah menjadi undang-undang PKS, salah satu yang sudah disahkan kan seperti itu. Dan yang kedua, lembaga-lembaga demokrasinya juga sudah berjalan dengan baik walaupun memang dalam perjalanannya ada beberapa kesulitan di sana sini seperti yang disebutkan tadi soal yang disebutkan Azhar. Kemudian yang ketiga tentu karakter demokrasi. Nah ini yang saya ingin sampaikan juga. Ada beberapa orang yang ingin supaya presiden jadi 3 periode. Nah itu menurut saya karakternya sudah tidak demokratis. Dan kita hadapi dengan baik dan secara demokratis juga. Tapi saya bersyukur dari survei SMRC 21-28 Mei 2021 ternyata 84% menghendaki masa jabatan 2 periode harus dipertahankan. Menurut saya itu adalah salah satu hasil gerakan reformasi selama 24 tahun berhasil membentuk karakter demokratis di mana 84% orang Indonesia mengatakan hanya masa jabatan 2 periode dan dipilih secara langsung. Saya pikir itu masterpiece yang merupakan hasil kerja keras dari teman-teman ini semua, baik Haris, Ray maupun juga Masinton. Oke, dan teman-teman aktivis 98 atau senior-senior aktivis 98 lainnya begitu yang turut berjuang. Mengenai karakteristik demokrasi gitu ya, itu salah satu indikatornya adalah soal hasil survei masyarakat pada umumnya paham bahwa ada esensi pembatasan masa jabatan itu karena kita pernah mengalami masa otoritarian dan kemudian kita mencoba untuk membatasi masa jabatan dengan berharap tidak kembali ke rezim otoritarian. Tapi saya mau lihat karakteristik demokrasi kita dari indikator yang lain gitu ya, dari perspektif para narasumber. Tapi kita harus jeda di Forum Christian.